Tadinya ada panggilan dari salah satu oknum di lapas wanita Pondok Bambu bernama Ibu Riri memanggil saya untuk dipertemukan dengan salah satu terdakwa kasus Bintang, dan di mana masyarakat tahu kasus itu adalah kasus konten dewasa, ya. Si salah satu pelakunya ini yang berinisial SFT punya bayi berusia 3 bulan, ya. Satu hari sebelum dia masuk kembali lagi ke dalam rutan ini, kan pada saat melahirkan kejaksaan memberikan kebijaksanaan untuk melahirkan di luar dan merawat anaknya, lalu dipanggil kembali. Satu hari sebelumnya si SFT ini memberikan pesan singkat kepada klien saya, minta tolong bahwa ibunya telah mengusir dia dan dia harus menginap di pos bersama bayinya yang masih umur 3 bulan. Karena kami menduga ini hanyalah rekayasa, kami membiarkan. Gitu loh. Nah, singkat cerita, kami menemuilah oknum tersebut kemarin. Kami menemui dan memberikan pernyataan bahwa bayinya saat ini berada di orang yang tidak ada hubungan keluarganya sama sekali. Pertanyaan saya, bagaimana seorang nenek yang menjadi wali saat anaknya masuk rumah sakit dan dia sebagai seorang nenek nih menitipkan bayi kepada orang lain yang tidak ada hubungan keluarganya sama sekali? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Dan saya sangat mengkritik dan bahkan saya sampaikan kepada LPAI, KPAI agar menindaklanjuti adanya dugaan penelantaran anak, ya, yang dilakukan oleh nenek dari terdakwa ini. Alasan dari nenek tersebut karena tidak punya biaya apapun dan lain-lain. Tapi si nenek ini, ibu dari SMT ini, dia meminta dana dari klien saya yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Atas hati nurani, klien saya memberikan bantuan terus-menerus, ya, dikarenakan karena bayi ini, ya. Tapi setelah di cross check tadi malam, ternyata biaya yang ditransfer untuk bayi ini, dipergunakan untuk bayi ini, tidak ada diperuntukkan sama sekali. Nah, jadi maka dari itu saya secara pribadi sebagai pengamat politik, sebagai tokoh anak muda, meminta LPAI, KPAI untuk menindaklanjuti kasus ini. Kenapa? Jangan sampai di kemudian hari ada lagi yang seperti ini. Siapa yang bisa menjamin anak ini baik-baik saja di tangan orang lain, sementara di tangan nenek kandungnya sendiri dia bisa oper ke orang lain? Ini sangat disayangkan. Lalu di sini ada surat pernyataan. Saya tadi tidak diperbolehkan masuk oleh tim penjaga karena atas dasar permintaan dari salah satu terdakwa kasus Bintang ini. Padahal kemarin kami masuk dengan alasan urgensi, ya kan, supaya kami ketahui apa yang sebenarnya dirasakan oleh SFT ini, perempuan ini, seorang ibu ini. Ternyata dia tidak pernah menginginkan anaknya dititip sama orang lain. Lalu saya tanya, siapa yang meminta kamu menitipkan sama orang lain? Saya memberikan dengan terpaksa karena ibu kandung saya tidak menerima. Alasannya tidak mencukupi dananya. Kalau begitu masa keluarga lain tidak ada? Kalau begitu kenapa meminta uang dari klien saya? Begitu. Hari ini si SFT ini membuat surat pernyataan yang tidak kami lihat sama sekali apakah benar ini SFT atau tidak.
Di sini disampaikan bahwa menyatakan tidak ingin dikunjungi Desi, Aisyah, dan Ade Ratnasari. Padahal kemarin beliau juga membuat pernyataan yang sama bahwa beliau akan menunjuk saya sebagai PH-nya dan juga meminta Ibu Desi sebagai pengasuh anaknya. Bagaimana di hari yang berbeda, hanya cuma beda 1 hari, surat dibuat bersamaan. Setelah di cross check, ternyata si nenek korban, si nenek terdakwa, si nenek bayi ini ada di dalam dan bertemu dengan Ibu Riri. Saya meminta kepada Ibu Riri agar mendengarkan alasan kami juga. Gitu loh. Ini tidak adil bagi klien kami, karena klien kami yang dimintaki duit ya untuk keperluan bayi ini. Tidak adil bagi kami datang kemarin baik-baik. Tadi pagi SFT ini meminta tolong kepada saya untuk segera kunjungi. Lalu tiba-tiba tidak diperbolehkan. Ada apa dengan rutan lapas Pondok Bambu ini? Kalau memang terdakwa tidak boleh bertemu dengan saya sebagai saudaranya, sebagai kawannya, sebagai sahabatnya, atas dasar surat ini, kenapa bisa dengan orang lain? Saya sudah memperlihatkan chat dari yang bersangkutan, meminta tolong sama saya untuk ditemui. Tapi tidak diindahkan oleh petugas di sini atas dasar surat ini. Saya tidak melihat apakah ini benar dari saudari Safarina. Dan jika di kemudian hari terjadi sesuatu terhadap anak dari Safarina, maka saya meminta pihak-pihak terkait bertanggung jawab atas hal ini.